Assalamualaikum. Halo kawan-kawan semuanya, apa kabar? Semoga senantiasa dalam kebaikan. Sejak kecil kita sudah dikenalkan dengan lagu-lagu dan nyanyian. Ada balonku ada 5, rupa-rupa warnanya, cicak-cicak di dinding, dan lain-lain. Di sekolah kita juga diajarkan tentang lagu-lagu daerah dan lagu-lagu nasional, bahkan wajib hafal, apalagi lagu Indonesia Raya. Di TPQ juga diajarkan lagu-lagu qasidah dan nasyid. Artinya kita sudah akrab sekali dengan musik. Namun dalam beberapa tahun terakhir, tiba-tiba muncul kabar berita bahwa musik itu haram. Kirain cuma musik maksiat saja, yang nasyid nggak apa-apa. Rupanya yang nasyid haram juga, artinya musik haram secara total. Gimana nih kawan-kawan? Jadi begini, dalam agama kita, untuk menghukumi sesuatu itu haram, maka butuh dalil. Dalil itu artinya landasan hukum. Dalil terbagi dua, ada dalil nakli, ada dalil akli. Dalil nakli adalah dalil berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu artinya kehidupan Rasulullah. Sedangkan dalil akli adalah dalil yang berdasarkan pada akal. Namun Al-Quran adalah landasan hukum tertinggi, yang artinya As-Sunnah dan akal harus mengacu kepadanya. Dari Al-Quran, tidak ada satupun ayat yang menyebut tentang musik. Namun ada satu ayat yang dinilai mengacu kepadanya. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillah. Dan di antara manusia ada yang mempergunakan perkataan kosong untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. Sebagian ulama menafsirkan lahwal hadis dalam ayat tersebut bermakna nyanyian. Sebagian lain berpendapat bukan hanya nyanyian saja, namun segala sarana yang melalaikan dari Allah. Sebab tidak semua nyanyian itu menyesatkan. Banyak juga nyanyian yang mengingatkan kepada Allah dan memotivasi berbuat kebaikan, bahkan menjadi jalan turunnya hidayah. Kawan-kawan yang berbahagia, itu kalau dari Al-Quran. Kalau dari As-Sunnah, memang ada beberapa hadis yang berbicara tentang musik. Namun mengacu kepada pendapat para ulama-ulama besar, seperti Ibnu Arabi, Ibnu Hazm, Imam Al-Ghazali, Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Ali Jum'ah, dan ulama-ulama lainnya, mereka semua sepakat mengatakan tidak ada hadis yang bisa dijadikan landasan untuk mengharamkan musik. Sebab status hadis yang berbicara tentang haramnya musik semuanya dhaif atau lemah. Sedangkan hadis yang bisa dijadikan landasan hukum hanyalah hadis sahih. Maksud hadis dhaif adalah tidak diyakini 100% keasliannya. Sedangkan hadis sahih adalah hadis yang diyakini 100% keasliannya. Akan tetapi, ada beberapa hadis yang dinilai paling sahih dalam mengharamkan musik. La yakunanna min ummati aqwamu yastahilluna al-hirra wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan ma'azif. Zina, sutra bagi laki-laki, dan khamar jelas haram. Namun para ulama tidak sepakat tentang ma'azif. Ada yang mengartikannya sebagai alat musik, ada pula yang mengartikannya sebagai alat-alat yang melalaikan dari Allah. Apapun bentuknya. Kalaupun ma'azif diartikan sebagai alat musik, para ulama tidak sepakat hadis ini bersifat individual atau kolektif. Kalau bersifat individual, berarti keempat unsur tersebut haram semuanya. Namun kalau hadis ini bersifat kolektif, maka bunyi hadis ini menjadi akan ada segolongan dari umatku yang menghalalkan zina, sutra, dan khamar yang diiringi dengan musik. Ini hampir serupa dengan hadis riwayat Imam Ibnu Majah, yang artinya akan ada segolongan dari umatku yang meminum khamar, menyebutnya dengan selain namanya, sementara kepala mereka akan dimainkan dengan alat ma'azif dan penyanyi wanita. Allah akan membenamkan mereka ke dalam bumi dan menjadikan sebagian dari mereka monyet dan babi. Ma'azif dalam hadis tersebut diartikan sebagai alat musik. Jika begini bunyi hadisnya, berarti musik tidak termasuk haram, sebab ia hanya mengiringi perbuatan-perbuatan haram itu saja. Sementara itu dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, yang artinya, suatu hari Abu Bakar masuk menemui Aisyah. Di sampingnya terdapat dua orang anak perempuan yang menabuh rebana. Nabi SAW ketika itu menutup wajahnya dengan bajunya. Ketika melihat hal tersebut, Abu Bakar membentak kedua anak perempuan tadi. Rasulullah kemudian membuka penutup wajahnya dan berkata, "Biarkanlah mereka wahai Abu Bakar. Sesungguhnya hari ini adalah hari raya. Pada waktu itu adalah hari-hari Mina." Dalam hadis ini, Rasulullah jelas-jelas membolehkan bermain musik. Kemudian dalam hadis riwayat Imam Ahmad, yang artinya, suatu hari Ibnu Umar pernah mendengar suara seruling dari seorang penggembala. Lalu beliau menyumbat kedua telinganya dengan kedua jarinya. Kemudian beliau pindah ke jalan yang lain. Lalu Ibnu Umar berkata, "Wahai Nafi', apakah kamu masih mendengar suara tadi?" Nafi' pun berkata, "Ya, aku masih mendengarnya."
Kemudian Ibnu Umar terus berjalan, hingga Nafi' berkata, "Aku tidak mendengarnya lagi." Barulah setelah itu Ibnu Umar melepaskan tangannya dari telinganya dan kembali ke jalan semula. Lalu berkata, "Beginilah aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendengar suara seruling dari seorang penggembala." Kawan-kawan, sebagian ulama menjadikan ini sebagai bukti bahwa musik itu haram. Rasulullah menutup telinganya ketika mendengar suara seruling. Akan tetapi, sebagian lainnya berpendapat justru inilah bukti musik itu tidak haram. Sebab kalau memang musik itu haram, tentulah Rasulullah akan mencegah kemungkaran yang ada di hadapannya. Bisa jadi dengan menegur penggembala itu dan menyuruhnya berhenti memainkan seruling. Akan tetapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam hanya membiarkannya saja. Boleh jadi beliau menutup telinganya karena tidak suka dengan suara seruling atau alasan lainnya. Kawan-kawan yang berbahagia, itu kalau dari as-sunnah. Kalau dari dalil akli atau secara akal, coba kita lihat dalam Al-Quran. Allah katakan, "Na'udzubillahi minasyaitonirrajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas." Kalian adalah umat terbaik di sepanjang peradaban manusia. Nah, kawan-kawan, Allah menyebut kita, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW, sebagai umat terbaik. Sementara hampir semua umat Islam di zaman ini adalah pendengar musik. Di negara Islam manapun, seperti Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, Turki, Pakistan, Irak, Mesir, Suriah, bahkan Arab Saudi sekalipun, selalu terdengar suara musik. Bahkan setiap negara punya lagu kebangsaannya masing-masing, termasuk Arab Saudi. Logikanya, kalau memang musik sama haramnya dengan meminum khamar dan berzina, berarti hampir seluruh umat Islam adalah pelaku dosa besar. Bagaimana mungkin kita disebut umat terbaik namun setiap hari melakukan dosa besar? Kalau memang musik adalah dosa besar, Allah pasti akan melindungi umat Rasulullah darinya. Yang kedua, sebenarnya alat musik itu yang mana sih? Sebab di zaman ini orang bisa membuat musik dari suara gelas, dari peralatan rumah tangga, bahkan dari suara hewan seperti ayam. Kalau memang begitu, berarti menggunakan suara sendiri pun atau akapela termasuk haram, sebab mulut yang menjadi alat musiknya. Logis nggak? Dan yang ketiga, Islam bukanlah agama yang melarang keindahan. Justru Islam adalah agama keindahan. Sedangkan musik adalah keindahan di telinga. Bahkan dokter sekalipun mengatakan, mendengarkan musik tertentu itu bisa menjadi obat. Jika memang begitu adanya, bagaimana mungkin Islam menarik diri dari musik, sedangkan musik sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peradaban manusia zaman ini? Kesimpulannya, tidak ada dalil yang mengharamkan musik yang selamat dari gugatan para ulama. Semuanya bermasalah. Ketika tidak ada dalil yang mengharamkan, maka kembali kepada hukum asalnya. Bermusik itu hukumnya netral atau mubah. Halal haramnya musik hanya bergantung pada dua hal. Yang pertama, musik apa yang didengar. Yang kedua, dampaknya bagi si pendengar. Jika yang didengar adalah musik maksiat, tentu saja hukumnya haram. Jika mendengarnya menyebabkan berbuat dosa, tentu saja hukumnya haram juga. Kawan-kawan yang berbahagia, inilah pendapat yang kami kutip dari para ulama yang menghalalkan musik yang kami lebih condong kepadanya. Bagi kawan-kawan yang memilih untuk mengharamkan musik, alangkah baiknya kita saling menghargai. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wassalamualaikum.